Mereka pejabat-pejabat yang sebentar, pejabat-pejabat yang nggak nurut tatanane Gusti, yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Nah kalau mereka-mereka yang cekeder-cekeder, maaf, nggak ngefek, keberadaanmu nggak ngefek karena dirimu hanya pelengkap penderita. Makanya wajib mendoakan pejabat itu. Sampai setiap Jumat khutbah pejabat kita doakan. Betul? Betul? Saya hanya selalu mengingatkan kepada para pejabat, ingat satu hal saja, sumpah jabatan. Andaikan mau komitmen dengan sumpah jabatan, nggak ada pejabat yang buruk. Karena sumpah jabatan itu menyebut nama Tuhan, demi Allah. Itu yang non-muslim. Yang kita pakai Al-Quran di atas kepala, bersumpah dengan nama Allah, itu aja, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya dan seterusnya, dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Tak boleh nih, tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ini pakai nama Allah. Kalau Allah aja dilecehkan, apalagi rakyat yang sekedar-sekedar. Ingat satu, berikutnya saya kalau ketemu pejabat-pejabat eksekutif semacam beliau, selalu saya pesan, tolong kalau melantik pejabat yang eselon di bawahnya, setelah dilantik sumpah jabatan diajak berdoa biar jabatannya berkah, biar amanah. Rata-rata beliau-beliau bertanya, doanya gimana Pak Kiai? Saya ajarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai. Hah? Lah ya bener. Itu doa puasa emang. Siap jadi pejabat harus siap puasa. Harus mau riyadhah, harus mau tirakat. Ya namanya orang puasa, boleh kok makan rawon, sate, soto, macam apa, minum es degan, es teh, es teler, terserah. Tapi nanti setelah maghrib, sebelum maghrib jangan. Boleh kok pejabat gajinya besar, tunjangannya oke, boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang mewah. Tapi nanti kalau rakyat udah sejahtera, kalau ekonomi sudah terangkat. Lah kadang-kadang sorry, pejabat itu habis dilantik salah doa. Kan rata-rata habis dilantik terus pesta, sehingga doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana. Maka jadi ini yang celutak-celutak, geragas-geragas, salah baca doa. Nah, kalau nggak terima silahkan tinggalkan tempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib hukumnya mendoakan pejabat, ya. Tapi kita mengingatkannya dengan cara yang baik. Ntar belakangan kalau ada waktu, kalau enggak belakangan kalau beliau undang aja. Rekan-rekan panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser, serta seluruh jamaah yang malam ini luar biasa, ribuan yang hadir ini manusia semua apa bukan ini? Bener ya, manusia semua. Sekarang banyak yang potongannya manusia tapi sesungguhnya bukan manusia. Mohon maaf, sekarang banyak yang bentuknya manusia secara kurikulum desain, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, organ tubuhnya manusia tapi hakikatnya bukan manusia. Mohon maaf banget. Manusia itu apa dan siapa? Manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, yang nggak nyaut berarti bukan manusia.
Akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan. Saiki cara Jawa sama nyauto. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem ngomongno. Sing ngono kuwi berarti dheweke dudu. Gini ya, Allah menciptakan makhluk itu macam-macam. Ada makhluk yang dikasih otak tapi nggak dikasih nafsu, dikasih akal nggak dikasih nafsu. Namanya malaikat, punya akal tapi nggak punya nafsu. Ada makhluk yang dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Nah, kita manusia ini paket komplit. Ibarat perusahaan, manusia itu produk unggulan. Kita lengkap, dikasih akal, dikasih nafsu. Manusia itu ya punya nafsu, ya punya akal. Sehingga manusia makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Manusia, anak keturunan Nabi Adam, ini paling mulia dan memang dimuliakan oleh Allah. Oke, saya urut dulu. Ada makhluk yang dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, namanya malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, hanya punya akal. Sehingga semua malaikat pinter-pinter, cerdas-cerdas. Karena akal malaikat hanya digunakan untuk menampung firman Allah. Akal malaikat hanya digunakan untuk menampung wahyu. Sehingga malaikat itu cerdas-cerdas. Gak ada malaikat merek L2 lolok lepa-lepo longak-longok. Gak ada malaikat oon, itu gak ada. Cerdas-cerdas semua. Malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah keliru. Malaikat gak pernah melanggar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka, para malaikat itu adanya hanya taat, taat dan taat, patuh, patuh dan patuh, tunduk, tunduk dan tunduk. Karena malaikat gak ada nafsu, sehingga malaikat gak ada keinginan, malaikat gak ada kemauan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak punya nafsu, malaikat ngelihat makanan selezat apapun, senikmat apapun, gak ngiler. Malaikat ngelihat cewek secantik apapun, bokong sesemok apapun, sak sisih 7 kilan, biasa malaikat. Gak ada malaikat baru bokong semok kok terus ser-ser sengkring-sengkring, enggak. Ketok bokong semok kok sengkring-sengkring, itu malaikat sarungan. Maksudnya aku bisa karepmu. Malaikat lihat tumpukan duit sebanyak apapun nggak pengen, karena dia nggak ada nafsu. Sehingga malaikat nggak pernah keliru. Malaikat Jibril nggak mungkin salah dalam melakukan tugas, nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Malaikat Jibril nggak mungkin korupsi ayat. Diperintah Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Rasul, siap. Begitu diterima, dilihat ayatnya bagus, ya udah nggak usah disampaikan, ambil sendiri aja. Nggak ada, dikurangi aja, nggak ono malaikat korupsi ayat. Pemane korupsi bansos malah nggak ono. Malaikat seragaman. Malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat dalam membagi rezeki. Rezekinya A dikasih ke B, rezekinya B dikasih ke C, nggak mungkin. Yang suka salah itu panitia tabligh akbar. Harusnya punya penceramah dikasihkan wakil gubernur. Wakil gubernur ini harusnya malah nambahi.
Makanya saya salut banget sama beliau, sambutannya singkat padat karena beliau sadar wakil gubernur kalau terlalu banyak sambutan itu nggak pantas. Jadi pantasnya nyumbang. Artinya diundang ke sini bukan dimintai sambutan banyak-banyak, ya cuma dimintai sumbangan. Aslinya ya itu. Karepe panitia, cuma kadang wakil gubernurnya gak pengertian. Nah kalau cuma datang ikut makan, ya ngapain diundang wakil gubernur? Acur. Diundang itu maksudnya ya suruh nyumbang. Nah kalau cuma gue pantes-pantesan kayak opo, mending ngundang wakil RT. Kalau nggak ada bantuannya, batalkan undangan. Sudah terlanjur datang. Saya tadi hampir ya, beliau begitu awal baca ayat panjang banget, baca ayat 1, saya salut. Beliau benar-benar alim, beliau benar-benar santri. Pertama saya salut, cuma kedua saya tunggu. Kalau nanti sampai sambutannya lama keluar dalil, saya tinggal. Lah itu wilayah saya di Serobot. Untung nggak jadi dalil. Coba sambutan aja dalilnya, jarno ceramah ono dhewe. Kita punya wilayah masing-masing, nggak boleh melanggar teritorial. Saya juga nggak akan nerangno pajak, itu bukan wilayah saya. Undan. Untung nggak jadi. Coba tadi diterangkan yang disampaikan ayatnya begini untuk ini. Ya mulai aku ceramah dhewe. Malaikat Mikail nggak mungkin keliru. Orang kalau memang dicetak jadi orang kaya sama malaikat Mikail ya